Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anakku sekalian. Berjumpa lagi dengan Bapak Muhammad Zuhri SPDI yang mengajar kalian di kelas 1. Oke. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalam ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'd. Anak-anak sekalian, bagaimana kabarnya? Sehat selalu ya. Mudah-mudahan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemarin kalian sudah belajar tentang kasih sayang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang materinya sudah ditulis. Tentang apa coba? Iya, tentang kisahnya Nabi Muhammad SAW berkasih sayang walaupun terhadap orang yang sangat membencinya, yaitu orang Yahudi yang buta matanya. Nah, sekarang yuk kita mengulang lagi supaya kita lebih paham. Oke. Sebelum kita memulai pelajaran, kita berdoa dulu yuk terlebih dahulu supaya pembelajaran kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita membaca surat Al-Fatihah. 1 2 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Lalu kita membaca doa belajar. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Terima kasih anak-anak atas pembacaan doanya. Kemudian sebelum kita membaca doa, alangkah baiknya kita membaca salah satu surat yang terdapat di dalam Al-Quran. Pada kesempatan ini kita baca surat An-Nas. Ada yang udah tahu belum surat An-Nas itu surat keberapa di dalam Al-Quran? Iya, betul. Surat ke-114. An-Nas artinya apa sih? Iya, betul. An-Nas artinya adalah manusia. Nah, yuk kita baca bersama-sama surat An-Nas. Jangan lupa ya, fa idza qara'tal Qur'an fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Kata Allah, kalau kita pengen membaca Al-Quran, jangan lupa minta perlindungan kepada Allah dari siapa? Dari godaan setan yang terkutuk. Nah, setan adalah musuh kita, maka dia yang akan selalu menggoda kita. Oleh karenanya kita baca ta'awudz. Apa itu ta'awudz? Yang dimulai dengan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, itu namanya bacaan ta'awudz. Oke. Kita baca surat An-Nas. Diawali dengan ta'awudz ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu
الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Alhamdulillah, kalian sudah membaca surat An-Nasnya. Mudah-mudahan kita mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, ya, terhadap apa? Terhadap setan yang terkutuk dan terhadap jin maupun manusia yang ingin berbuat jahat kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian, hari ini ada judulnya adalah tentang kasih sayang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. SAW kepanjangan dari Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sekarang sikapku gimana terhadap Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Sikapku, aku cinta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa kok disuruh cinta? Di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul in kuntum tuhibbunallah," jika kalian ingin dicintai oleh Allah, maka kata Nabi, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Ikuti perintah-perintah Nabi, perintah-perintah Rasulullah, dan juga mencintai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yuhibbukumullah, maka nanti Allah akan mencintai kalian, akan mencintai kita, dan kita juga diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allahu Ghafurur Rahim. Karena Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun dan Maha Pengasih dan Penyayang. Mau gak disayangi oleh Allah? Disayangi oleh Rasulullah? Tentu semuanya mau ya. Bapak juga mau. Maka ikutilah Nabi Muhammad, cintailah Nabi Muhammad. Maka sikapku, aku cinta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Agar apa? Agar aku dicintai juga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Nabi Muhammad adalah Rasulullah. Muhammad Rasulullah. Muhammad Rasulullah itu artinya adalah utusan Allah. Jadi Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Untuk siapa sih diutus oleh Allah Nabi Muhammad? Iya, betul jawabannya untuk seluruh umat manusia yang ada di muka bumi ini, nanti sampai hari kiamat. Nah, jadi Nabi Muhammad diutus oleh Allah untuk memberikan syariat, memberikan pedoman hidup, memberikan ajaran Islam untuk membimbing umat manusia agar mengenal Allah dan mengikuti ajaran-ajaran kebaikan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, supaya hidup umatnya semuanya sesuai dengan ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, Nabi Muhammad itu pasti menyayangi umatnya, ya, sampai menurut riwayat katanya ketika wafatnya Nabi Muhammad itu, ya, Nabi Muhammad sampai menyebut ummati, sampai menyebut umatku, ya. Maksudnya apa? Nabi Muhammad sayang terhadap umatnya, cinta terhadap umatnya. Jangan sampai umatnya itu, ya,
berbuat salah, berbuat dosa. Karena nanti kalau orang yang berbuat salah, berbuat dosa, dimasukin ke dalam api nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya, karena Nabi Muhammad sayang sama umatnya, Nabi Muhammad pengen umatnya itu masuk ke dalam surga bersama-sama beliau nanti kelak di yaumil qiyamah. Kita mau gak masuk ke dalam surga? Nah, kalau mau, maka ikutilah Nabi Muhammad dan sayangilah Nabi Muhammad. Oh, ada hadis Nabi yang mengatakan kullukum yadkhulul jannah. Kata Nabi, setiap kalian itu akan dimasukkan ke dalam surga. Illa man aba, kecuali yang tidak mau. Wah, faqalu, lalu para sahabat bertanya, heran para sahabat, kok ada orang atau umatnya yang gak mau dimasukin ke dalam surga? Nah, waman ya'ba, kata para sahabat, siapa itu yang gak mau ya Rasulullah? Kemudian faqala alaihi salatu wassalam, lalu Nabi Muhammad SAW menjawab, man ata'ani, kata Nabi Muhammad, siapa orang yang taat mengikuti perintahku, dakhalal jannah, dia bakal dimasukkan ke dalam surga. Waman asani faqad aba, kata Nabi, siapa orang yang maksiat kepadaku, yang gak mau ngikuti perintahku, ajaranku yang udah diajarin, gak mau ngikutin Al-Quran, gak mau ibadah, melawan kepada orang tua, melawan kepada Allah, melawan kepada Rasulullah, faqad aba, maka dialah orang yang tidak mau. Jadi mau gak kita jadi umatnya yang taat? Tentu mau ya. Nah, kita harus taat terus sama ajaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam supaya kita disayangi oleh Nabi Muhammad, kemudian kita dimasukkan ke dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Kemarin kan kalian sudah menyatat tentang kisah Nabi Muhammad yang sayang, yang tidak marah terhadap cacian daripada pengemis buta yang beragama Yahudi, padahal Nabi sudah berbuat baik kepadanya. Nah, sekarang yuk kita tonton lagi kisahnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa? Aisyah, ini aku, ayahmu. Oh, ayah, silahkan masuk. Ada apakah gerangan, ayah? Anakku, aku hendak bertanya, adakah kebiasaan Rasulullah yang belum aku kerjakan? Wahai ayah, engkau adalah sahabat Nabi yang paling dekat. Tidak ada kebiasaan Nabi yang belum pernah ayah lakukan, kecuali satu. Oh ya? Apa itu? Wahai ayahku, setiap pagi dikala Rasulullah melewati pasar, beliau menyempatkan diri menyuapi seorang pengemis Yahudi buta yang ada di sana. Hanya itu saja? Baiklah, akan aku lakukan. Di manakah engkau, sahabatku? Sudah beberapa hari engkau tidak datang. Sudah tiada lagi yang menyuapiku makan. Mungkin itu orangnya. Engkaukah itu, sahabatku? Sudah lama engkau tidak datang. Duduklah. Mana makanan untukku? Aku sudah lapar. Cepat, cepat. Kau tahu tidak kabar tentang Muhammad si pendusta itu? Aku dengar pengaruhnya semakin luas. Entah sihir apa yang dia gunakan. Bisa-bisanya ia mengaku rasul. Memangnya siapa dia?
Hei, mana makanannya? Jangan diam saja. Kau kasar sekali. Aku rasa engkau orang yang berbeda. Siapa engkau sebenarnya? Aku orang yang biasa memberikanmu makanan. Bohong. Engkau bukan orang yang biasa mendatangiku. Kenapa? Engkau berbeda. Orang yang biasa mendatangiku selalu menyapaku dengan lemah lembut. Ia menanyakan kabarku, membesarkan jiwaku, dan menyuapiku dengan penuh kesabaran dan kasih sayang. Belum pernah aku temui orang sebaik itu. Pantasnya, dialah yang menjadi seorang rasul. Engkau benar, Bapak. Aku memang bukan dia. Hah? Lalu, siapa engkau? Aku adalah salah seorang dari sahabatnya. Namaku Abu Bakar. Lalu, kemana sahabatku yang biasa datang itu? Engkau yakin tidak tahu? Tidak. Orang yang engkau maksudkan itu sudah meninggal 2 hari yang lalu. Apa? Sudah meninggal? Benarkah? Benar, Bapak. Aku bahkan turut menguburkannya. Oh, mengapa orang sebaik itu meninggal? Padahal aku belum sempat membalas kebaikannya. Dia orang yang terbaik yang pernah aku temui di muka bumi ini. Bahkan melebihi saudara-saudaraku sendiri. Namanya pun aku tidak tahu. Bapak, maukah aku beritahu siapa orang itu sebenarnya? Siapa dia? Dialah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hah? Dia adalah Muhammad. Benarkah apa yang kau katakan? Nah, bagaimana anak-anakku sekalian? Kisahnya sungguh luar biasa ya. Kesabaran, ketulusan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau sangat tulus membantu si pengemis buta tersebut. Beliau sayang karena pengemis buta tersebut termasuk umatnya Rasulullah, tetapi dia belum beriman. Nah, ketika Nabi Muhammad SAW wafat, maka digantikanlah oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq yang ingin mengikuti perilaku Nabi Muhammad, kebaikan Nabi Muhammad ketika Nabi Muhammad hidup. Nah, kemudian digantikanlah tuh oleh Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar kesabarannya ya kurang daripada kesabaran Nabi Muhammad. Tetapi Sayyidina Abu Bakar begitu takjub dengan kesabaran Nabi Muhammad yang begitu luar biasa. Nabi Muhammad sudah memberi makan, sudah menyuapi, sudah menasehati, memberikan ilmunya kepada si pengemis buta tersebut. Tetapi si pengemis buta tersebut malah mencacinya, malah memaki-makinya. Ya, waduh, sikap begitu baik atau tidak anak-anak? Tentu tidak baik ya. Oleh karenanya jangan dicontoh. Jadi kita harus berbuat baik terus terhadap siapapun. Kita jangan pernah berprasangka buruk terhadap orang lain, apalagi sampai berantem. Udah ya, jangan berantem lagi ya. Oke, kita harus mencontoh perilakunya Nabi Muhammad. Kita harus sayang kepada orang tua, kepada guru, kepada teman-teman, kepada teman-teman yang di sekolah ataupun teman-teman yang di rumah. Jadi kita harus semangat ya. Kita harus selalu mengikuti perilakunya Nabi Muhammad, walau berat,
Iya loh, tapi kita harus sabar ya. Yang penting balasannya adalah surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Nah, di kisah yang lain, anak-anakku sekalian, ya, di dalam buku paket agama ada kisah yang diceritakan, ya, tetapi tujuannya sama, bahwasanya Nabi Muhammad adalah seorang utusan Allah, Nabi Allah, hamba Allah yang amat pengasih dan penyayang. Nah, di kisah ini diceritakan ketika hari raya Idul Fitri tiba. Nah, kemudian anak-anak bergembira. Di masa itu semua pada bergembira karena menyambut hari raya Idul Fitri. Kita juga pasti bergembira ya. Kita berkumpul dengan keluarga, membeli baju baru, ada makanan yang enak, mamah atau orang tua kita memasakkan makanan yang enak. Wah, sangat luar biasa ya. Apalagi kalau kita bertamu ke rumah saudara kita dikasih apa coba? Iya, dikasih uang. Nah, jangan lupa ya, kita setiap diberikan sesuatu kepada orang lain, ya, dari orang lain, kita harus mengucapkan terima kasih. Nah, di masa Rasulullah, kemudian pada hari raya Idul Fitri itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pulang dari masjid, dari sholat Idul Fitri. Nah, pas di jalan, Nabi melihat ada sekumpulan anak sedang bermain, bergembira. Tetapi di sisi lain, ada anak yang menangis, sedih. Kemudian Rasulullah SAW menghampirinya, kemudian mendekatinya dan berkata, "Ada apa, wahai anakku? Kenapa engkau menangis?" "Iya ya Rasulullah, yang lain pada bergembira, sedangkan aku adalah anak yang tidak memiliki ayah dan ibu. Aku adalah anak yatim piatu. Aku tidak bisa membeli baju baru, membeli sepatu baru, dan yang lain-lainnya. Kemudian aku tidak bisa berkumpul dengan keluarga. Maka aku sedih ya Rasulullah. Lalu aku menangis." Kemudian apa jawab Nabi? "Jangan menangis anakku, aku akan membahagiakanmu." Akhirnya Nabi Muhammad SAW mengajak anak itu dan membawanya ke rumah. Lalu diberikanlah makanan, diberikanlah pakaian, dan yang lain-lainnya. Akhirnya anak itu yang nangis tadi, bergembira karena yang memberikan adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Biarlah yang lain punya keluarga, dibelikan baju atau dibelikan yang lain-lainnya, tetapi kata anak itu, aku langsung diberikan oleh Rasulullah, oleh nabinya Allah, maka aku sangat gembira sekali. Tuh, luar biasa ya kisahnya. Nabi Muhammad begitu amat penyayang, begitu amat baik hati, begitu amat dermawan. Maka kita pun harus mengikuti perilakunya Nabi Muhammad. Bisa ya? Insya Allah bisa. Walaupun belum semuanya kita mengikutinya, tetapi minimal kita ada satu atau dua perilaku Nabi yang kita harus ikuti. Bisa ya? Oke. Nah, kemudian coba amati dan ceritakan gambar berikut ini. Itu anak-anak yang 3 orang lagi ngapain ya? Iya betul, mereka sedang main lompat tali, atau biasa kita kenal main karet.
Tetapi ternyata ada anak yang menangis, sedih. Kenapa ya? Apakah tidak diajak main? Nah, bagaimana sikap kita? Di situ ada Lulu tuh yang pakai jilbab, yang pakai kerudung. Akhirnya Lulu menghampirinya dan mengajak main. Nah, si anak yang nangis tersebut. Lulu baik gak ya? Iya, baik sekali. Siapa yang bisa mengikuti perilakunya Lulu? Iya, pasti semuanya bisa ya. Jadi kalau ada teman kita yang sedih, yang nangis, kita harus menghiburnya. Kita harus mengajaknya bermain bersama-sama. Kita harus saling berbagi. Ya, tidak boleh kita mainnya sendiri-sendiri. Kita harus bermain bersama-sama. Bisa ya anak-anak ya? Oke. Mudah-mudahan cerita-cerita yang sudah disampaikan, yang sudah kalian simak, semuanya bisa kalian amalkan ya. Bisa kalian lakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Ketika kalian mendapati anak atau teman yang lagi susah, yang lagi sedih, kita nggak boleh menjauhinya, tapi kita ajak, kita hibur mereka supaya sama-sama kita berbahagia. Amin ya rabbal alamin. Nah, sebelum kita selesai pembelajaran hari ini, kita baca sholawat dulu yuk. 1, 2, 3. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Rahmat keselamatan Allah tetap untuk Nabi Muhammad. Rahmat keselamatan Allah tetap untuk kekasih Allah. Bisa semuanya? Oke, kita baca lagi ya. 1, 2, 3. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Rahmat keselamatan Allah tetap untuk Nabi Muhammad. Rahmat keselamatan Allah tetap untuk kekasih Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Banyak-banyak membaca sholawat ya. Kata Nabi, siapa orang yang membaca sholawat kepadaku, maka akan mencintai kepada orang yang selalu membaca sholawat, dan akan diberikan 10 kebaikan. Tuh, alhamdulillah. Nah, anak-anakku sekalian, marilah sama-sama kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Selesai pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Insya Allah kita berjumpa lagi di pembelajaran berikutnya. Terima kasih ya yang sudah menyimak, yang sudah memperhatikan. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Bapak akhiri, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.